Pernahkah Anda bayangkan seorang warga kelurahan bisa mengurus surat keterangan, bertanya soal layanan, bahkan cek data kependudukan tanpa harus datang ke kantor kelurahan? Cukup lewat smartphone 24 jam sehari. Di era digital, kelurahan dituntut untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Generatif AI dan platform layanan Google hadir sebagai solusi. Mari kita lihat bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan di kelurahan. Pertama, Google Sites. Google Sites adalah platform gratis dari Google untuk membuat website sederhana tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Cukup drag and drop, halaman web bisa jadi dalam hitungan menit. Bagi kelurahan, Google Sites bisa menjadi etalase digital resmi. Semua informasi pelayanan publik dapat dipusatkan di satu tempat yang mudah diakses masyarakat, sehingga warga tidak lagi bergantung pada papan pengumuman visit atau datang langsung ke kantor kelurahan. Kedua, Google Forms dan Google Sheets. Google Forms adalah aplikasi untuk membuat formulir online, sedangkan Google Sheets adalah lembar kerja digital yang otomatis menampung data dari formulir. Keduanya saling terintegrasi. Dengan Forms dan Sheets, kelurahan dapat melakukan digitalisasi administrasi. Semua data yang biasanya dikumpulkan manual di kertas, kini bisa dikumpulkan secara online, tersimpan rapi, mudah dicari, dan langsung siap diolah. Contohnya, kelurahan membuka pendaftaran bantuan sosial melalui Google Forms. Warga mengisi data nama, alamat, nomor KTP, dan kondisi ekonomi. Data tersebut langsung masuk ke Google Sheets dan bisa difilter berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, hanya warga dengan penghasilan di bawah UMR. Aparat kelurahan pun lebih cepat menentukan penerima yang tepat sasaran, tanpa harus memilah data berkas satu persatu. Ketiga, Google Data Studio atau Looker Studio. Google Data Studio, yang kini disebut Looker Studio, adalah aplikasi untuk mengubah data mentah menjadi tampilan visual yang interaktif, berupa grafik, tabel, atau peta. Dengan Data Studio, kelurahan bisa memantau kondisi wilayah secara real-time. Data yang tadinya hanya angka-angka di lembar kerja dapat diubah menjadi visual menarik dan mudah dipahami oleh pimpinan maupun oleh masyarakat. Misalnya, data monografi kelurahan ditampilkan dalam bentuk dashboard, jumlah penduduk per rumah tangga, tingkat pendidikan, sebaran pekerjaan, hingga grafik penggunaan anggaran oleh kelurahan. Dashboard ini bisa ditampilkan saat musyawarah kelurahan, sehingga warga ikut melihat perkembangan wilayah secara terbuka. Transparansi meningkat, partisipasi warga pun lebih kuat. Keempat, Generative AI Chatbot. Generative AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan teks, gambar, bahkan dokumen secara otomatis berdasarkan permintaan pengguna. Dalam bentuk chatbot, AI bisa berinteraksi layaknya petugas pelayanan kelurahan. Dengan chatbot AI, kelurahan dapat menyediakan layanan publik 24 jam tanpa menambah beban pegawai. Warga yang ingin bertanya tidak perlu menunggu jam kerja. Contoh sederhana,
Seorang warga mengetik, "Bagaimana cara membuat surat keterangan usaha?" Chatbot langsung menjawab, persyaratan apa saja, alur prosesnya, dan bahkan menyediakan tautan formulir. Tidak berhenti di situ, AI juga bisa membantu aparat kelurahan. Misalnya membuat draft surat undangan rapat RT atau menganalisis tren pengaduan warga untuk bahan evaluasi pelayanan. Dari yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa setiap platform memiliki perannya masing-masing. Semua ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi hal yang rumit atau mahal, melainkan sesuatu yang bisa langsung diterapkan dengan alat sederhana yang sudah tersedia. Jika dimanfaatkan dengan baik, kelurahan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan layanan publik yang cepat, tepat, dan terpercaya. Demikian video pembelajaran kali ini. Saya Mas Rido dari SBMR. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi di pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.